Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Saringatul Manisa dengan NIM 215231285. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 2H. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang peristiwa Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 dan peristiwa terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai pengingat masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau dikenal dengan VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti. Tempat itu sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka untuk meredam api konflik yang terjadi selama berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum padam sepenuhnya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menyebabkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya yaitu Pakubuwono II. Daripada duduk dan dikurung, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana saja sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya dia itu diberi uang 3.000 real untuk digunakan sebagai biaya makan anak buahnya. Untuk itu, pada malam harinya ia pun pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harti mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, harus melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal mula dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I.
dengan gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yaitu pada tanggal 13 Februari 1755. Dan 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu atribut-atribut keraton. Antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua yaitu bahasa Jogja yang mempunyai dialek yang namanya itu bahasa Bagongan. Bahasanya itu mempunyai identitas, kalau yang satu inggih, yang satu itu injih. Lalu yang kedua itu tari. Jika Yogyakarta tangannya ke atas yang melambangkan kegagahan, dan jika Solo lebih ke halus. Yang selanjutnya yaitu memakai tutup kepala atau disebut sebagai blangkon. Yogyakarta dan Surakarta sendiri mempunyai perbedaan. Jika blangkon Yogyakarta di bagian belakangnya terdapat benjolan, sedangkan blangkon Surakarta di bagian belakangnya trepes atau rata. Masyarakat lalu pilih dalam soal penampilan, gaya, dan klaimnya. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak menjadi seketika pasca perjanjian Giyanti tersebut. Jika masalah bahasa sebenarnya karena faktor lingkungan atau kebiasaan setiap hari. Perubahan tersebut tidak tahu apakah zaman Hamengkubuwono I atau zaman Diponegoro atau zaman sesudahnya, karena perjalanan waktu dan bahasa tidak berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1, 2, atau 3 tahun, mungkin sampai 20 atau 50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang dan berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain, dan ada beberapa wilayah Jogja di sekeliling wilayah Solo atau sebaliknya, sehingga menyebabkan kecenderungan untuk konflik di antara kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sangbernyawa memilih membantu Mangkubumi yang masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sangbernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sangbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sangbernyawa yang mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sangbernyawa pun mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram Negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Thomas Cranford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah
dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing wilayahnya tersebut mempunyai perbedaan model dan orientasi politik. Hal itu pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa atau sekarang dikenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.